Halo anak-anak, gimana kabarnya? Masih tetap semangat kan? Terus antusias ya? Oke. Nah, kita mau belajar tentang apa ya? Ikuti terus. Oke? Nah, ini adalah gedung kita SMPK Maria Fatima. Keren bukan? Ya, kita akan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala dan kepramukaan. Nah, apa saja sih yang perlu kita bahas di dalamnya? Jangan di skip ya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu saya. Oke, ini nama saya Rudi Kristanto Wibowo. Kalian bisa panggil Pak Rudi, Pak Didi, Pak Rurut. Terserah lah ya, pokoknya yang penting kalian bisa akrab dengan Pak Rudi. Oke. Nah, untuk wawasan Wiyata Mandala. Apa sih itu wawasan? Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hal. Jadi wawasan itu pengetahuan gitu ya semacamnya. Kemudian wisata. Wiyata. Masih konsentrasi kan? Wiyata itu apa? Wiyata itu pengajaran juga pendidikan. Jadi di SMPK Maria Fatima ini kalian akan banyak belajar dan juga kalian akan menerima nilai-nilai dalam pendidikan. Oke, kemudian mandala itu apa? Mandala itu adalah tempat atau lingkungannya. Pak Rudi gambar rumah di sini, gedung gitu ya. Oke. Nah, jadi apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Itu ya. Jadi sekali lagi sikap di mana kita belajar untuk menghargai dan kita belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita selama 3 tahun loh ya, 3 tahun jangan lebih ya, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, di sekolah itu ngapain aja ya? Ada hal-hal yang dimana ketika di sekolah kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar belajar dan mengajar, mencari ilmu dan sebagainya. Nah, apa sih itu? Oke, yang pertama, contohnya ya, karena waktunya singkat saya beri contoh-contoh yang sederhana saja. Yang pertama misalnya kalian di sekolah transaksi jual beli. Boleh apa enggak Pak beli-beli? Ya boleh lah, tapi yang enggak boleh adalah kalian di sini kemudian menjajakan sesuatu gitu ya. Kalian punya produk apa terus kalian transaksi jual beli di sekolah. Nah, itu bukan tempatnya, bukan tempatnya. Jadi di sini kita adalah belajar. Oke ya, jadi bukan tempatnya untuk kalian berbisnis di sini. Gitu. Belum waktunya juga. Nanti ada waktu tersendiri. Kemudian berikutnya, nah ini yang pastilah nggak boleh lah ya. Kalian nggak boleh merokok. Terus kemudian minum minuman keras. Bukan hanya di sekolah loh ya, di luar sekolah juga. Semoga sampai selama-lamanya kalian tidak melakukan hal-hal ini. Karena ini merugikan bagi diri kalian sendiri. Oke. Kemudian, nah di sekolah juga nggak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar pembelajaran. Misalnya ada kepentingan politik yang masuk melalui sekolah. Mempengaruhi anak-anak untuk berpolitik misalnya, itu bukan tempatnya. Jadi di sekolah nggak boleh ya, nggak boleh melakukan hal-hal ini, apalagi money politik dan sebagainya. Ini gambarnya, ilustrasinya aja. Oke, nah di sekolah adalah tempat apa ini? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan gedein ya. Nah di sini kalian yang pertama adalah pendampingan. Kalian akan mendapatkan pendampingan dari Bapak Ibu guru,
terus kemudian dari guru BK, dari kepala sekolah. Kalian akan banyak didampingi di sini, ditanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan visi misi SMPK Maria Fatima. Kemudian kalian akan belajar dengan Bapak Ibu guru yang baik hati dan tidak sombong. Wah, serta keren-keren. Nah, kalian gak rugi karena guru-guru di sini ramah-ramah, baik-baik. Pokoknya ngakrapin deh kayak temen gitu ya. Nah, kemudian kalian juga di sekolah itu menyelesaikan segala macam tugas-tugas administrasi dan sebagainya. Sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan di sekolah, yaitu pengetahuan yang layak dan kalian juga mendapatkan prestasi yang banyak di sini. Gali prestasi yang banyak ya di SMPK Maria Fatima. Rugi kalau kalian nggak punya prestasi di sini. Tuh piala-piala yang ada di depan itu adalah prestasi-prestasi yang luar biasa dari kakak-kakak kelas kalian. Nah, oke. Kemudian ada yang baru sih. Ada yang baru di sekolah SMPK Maria Fatima dan kalian mungkin juga merasakannya. Nah, ini adalah masa new normal di mana kebiasaan-kebiasaan yang baru itu harus menjadi kebiasaan yang wajib dilaksanakan. Contohnya ya sederhana ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru apa sih? Ya, seperti sekarang ini kalian belajar secara online. Ya, Pak menguras pakai data ya mau gimana lagi gitu kan ya. Oke, nah tentunya SMPK Maria Fatima akan membantu bagi kalian yang mengalami masalah-masalah tersebut. Misalnya Pak kuota saya gimana, atau Pak internet saya lemot, Pak perangkat pembelajaran saya, laptop saya rusak. Nah tenang aja, kalian bisa melaporkan hal-hal tersebut atau menyampaikan hal-hal tersebut pada wali kelas kalian. Nanti kami akan memberikan solusi yang terbaik buat kalian. Ya, ini belajar lewat laptop. Ya, oke. Kemudian, nah ini yang bukan nggak perlu. Ini yang sangat-sangat perlu kalian lakukan. Kalau Pak Rudi sekarang nggak pakai masker ya karena Pak Rudi sendirian di sini. Jadi Pak Rudi nggak pakai masker, tapi ketika kita di luar atau bersama dengan orang lain wajib menggunakan masker. Semoga kita bisa segera masuk sekolah ya. Nah, tapi nanti di sana kalian wajib pakai masker. Jangan lupa ya. Oke. No masker, no service. Mungkin kayak gitu ada di suatu tempat-tempat tertentu gitu ya. Nah, pakai masker ya, aman bagi kita, aman bagi orang lain juga. Karena kita nggak mengerti, kita nggak tahu orang itu dari mana, orang itu habis ngapain gitu. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini jaga jarak ya. Mungkin kita nggak bisa lagi seperti dulu pepet-pepetan sama teman, senggol-senggolan. Nah itu mungkin belum bisa. Ya semoga semuanya segera berlalu ya sehingga normal seperti dulu lagi. Tapi di masa-masa ini kita harus bisa menjaga jarak, social distancing ya, jaga jarak, jangan dekat-dekat, bahaya. Kita nggak akan tahu orang itu kena virus atau enggak, orang itu sehat atau sakit, kita nggak tahu gitu karena virus itu kecil sekali gitu. Nah langkah baiknya kita menjaga jarak, oke? Kemudian, nah semoga kita bisa segera masuk dan bertemu secara langsung. Nah, di sini juga SMPK Maria Fatima menyiapkan tempat-tempat belajar di mana yang pertama pastinya jarak yang dijaga. Kemudian di meja-meja sudah ada pembatas-pembatas sehingga mungkin ketika kita ngobrol kita tidak bisa menularkan virus gitu ya, mencegah atau meminimalisir virus itu menular gitu ya melalui droplet dan sebagainya ya. Jadi sudah ada pembatas-pembatas. Nanti kalian ketika masuk ke SMPK Maria Fatima kalian akan bisa melihat wow sudah dipersiapkan sedemikian rupa gitu. Nah yang berikutnya adalah kepramukaan gitu ya. Udah ya. Wawasan Wiyata Mandala cukup sederhana dan mudah dimengerti. Sekarang kepramukaan. Nah ini adalah pengertiannya.
adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik tentunya kan, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Jangan sampai kalian keluar dari sini kemudian akhlak kalian kurang baik. Jangan terjadi ya. Oke. Nah, kita adalah pramuka penggalang. Apakah masih ada ketika kalian SMP kalian masih pakai baju pramuka atau kelengkapan pramuka yang masih warna hijau atau siaga? Nah, gak ada ya, kita semuanya udah penggalang gitu ya. Kolongnya udah merah gitu kan. Nah, apa sih kegiatannya? Banyak. Di kegiatan kepramukaan ini kita akan belajar keterampilan dasar, misalnya tali temali, kemudian belajar juga memasak, kemudian kompas, peta pita, dan semua keterampilan tentang kepramukaan yang sangat menyenangkan akan kalian pelajari. Semoga ini semuanya cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu di kepramukaan. Karena Pak Rudi adalah pembina pramuka juga, kalian bisa panggil Kak gitu ya ketika kita bertemu di kepramukaan. Nah, kemudian ada juga kegiatan di luar yaitu outing. Nah, naik-naik ini kan. Ya, kegiatannya sangat menyenangkan, menjelajah alam, main di sungai gitu ya. Fotonya nggak bisa ditampilkan semuanya karena waktunya terbatas. Tapi ketika nanti kalian mengalami sendiri, pasti kalian kurang-kurang deh. Kayaknya nggak mau pulang ketika udah ikut outing gitu ya. Wah, pengen sekali rasanya semuanya ini segera berlalu gitu kan. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti dulu. Nah, berikutnya ya. Wah, ini adalah kegiatan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu yaitu kemah akbar. Nah, Pak Rudi jelasin dulu ya untuk kemah akbar. Jadi kurang lebihnya selama 1 tahun kalian kan latihan pramuka mulai dari dasar, kemudian lanjutan sampai outing. Dan kemudian ada persiapan-persiapan untuk melakukan kemah karena kemah ini juga butuh persiapan loh yang matang. Kita kemahnya bukan di sekolah loh ya, bukan bersami, tapi kita di luar. Nah biasanya kita sih kemah di 514. Itu lingkungannya sangat-sangat luar biasa. Pemandangannya indah gitu ya. Terus kemudian udaranya sejuk dingin gitu. Wih keren pokoknya. Nah di sana nanti kita ada banyak kegiatan yang menyenangkan. Pokoknya semoga semuanya segera berlalu sehingga kita bisa melakukan kemah akbar ini lagi gitu ya. Nggak tahu gimana mungkin di new normal itu kemah yang dilakukan itu seperti apa. Tetapi yang pasti semuanya harus berpatokan pada protokol kesehatan. Begitu untuk kepramukaan. Nah, akhir kata dari Pak Rudi, selamat menjadi bagian dari keluarga besar SMPK Maria Fatima. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. God bless. Terima kasih.